3. Perkenalkan, nama saya Widya Kusuma Abdullah. Perkenalkan, nama saya Widya Surya absen 11. Perkenalkan, nama saya Nelly Julia Lesara absen 25. Kami akan menjelaskan materi mengenai perdagangan bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar yang dimana para penjual dan para pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Pasar bebas atau yang biasa dikenal dengan perdagangan bebas merupakan kondisi ketika negara-negara mengurangi tarif atau bahkan menghilangkan tarif barang yang masuk dari atau ke luar negeri. Tujuan pasar bebas adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan. Pasar bebas ditandai dengan kesepakatan dari negara-negara yang ikut serta dalam perjanjian pasar bebas tersebut. Kelebihan pasar bebas: 1. Setiap orang bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat dapat dikembangkan. 2. Ada persaingan antara produsen yang menghasilkan penciptaan barang. 3. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena tindakan mereka selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Kekurangan pasar bebas: A. Terjadinya eksploitasi terhadap masyarakat yang ekonominya lemah oleh masyarakat yang memiliki ekonomi kuat. B. Dapat mengarah pada monopoli yang dapat membahayakan masyarakat. C. Munculnya kesenjangan ekonomi antara kelompok yang kuat dan ekonomi lemah. D. Kemungkinan bisa muncul ketidakstabilan ekonomi. Dampak positif pasar bebas terhadap Indonesia: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. 2. Hambatan perdagangan cenderung menurun dan bahkan menjadi tidak ada. 3. Peningkatan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapat nasional Indonesia. 4. Tingkatkan peluang investor yang berinvestasi dan membangun basis produksi di Indonesia. 5. Meningkatkan devisa melalui bea masuk dan biaya ekspor dan impor lainnya. 6. Melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. 7. Peningkatan lapangan kerja. 8. Mendorong kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia adalah: 1. Produksi dalam negeri cenderung kurang kompetitif dengan masuknya barang asing yang lebih murah dan berkualitas. 2. Meningkatkan kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. 3. Munculnya ketergantungan pada negara maju. 4. Jika tidak mampu bersaing, itu akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah pengangguran. Beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya sebagai berikut. 1. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergabung dalam MEA adalah negara-negara anggota ASEAN. 2. ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. 3. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. 4. Uni Eropa, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota 28 negara Eropa. 5. World Trade Organization (WTO). World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. 6. ASEAN China Free Trade Area (ACE-AFTA). ASEAN China Free Trade Area (ACE-AFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif atau non tarif. 7. NAFTA, North American Free Trade Agreement. NAFTA atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara adalah suatu organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara.